Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Fahri Jenati dengan NIM 07011128232809. Hari ini saya akan membuat video mengenai dasar-dasar hukum administrasi negara. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Arrahman Syafebri, SIPMSI, dan ada pun pembahasan yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama yaitu pengertian hukum administrasi negara, yang kedua adalah ruang lingkup hukum administrasi negara, yang ketiga adalah asas-asas hukum administrasi negara, yang keempat adalah fungsi hukum administrasi negara, dan yang kelima adalah kedudukan dalam ilmu hukum. Yang pertama, definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antar pemerintah, warga negara, atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum negara sendiri berisi aturan-aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Selanjutnya, secara global, hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan. Hal ini juga, pada sisi lain, HAN merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Jadi, HAN memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Dan yang keempat ialah hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi yang pertama ada hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, yang hukum administrasi material, dan hukum administrasi perusahaan negara. Dan yang keenam adalah lorem hukum tentang peradilan administrasi negara. Menurut Kusumadi Pujosewojo yang yang mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara RI, membagi bidang-bidang pokok yang merupakan bagian dari lapangan hukum. Tata usaha atau hukum administrasi negara dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum tata pemerintahan atau paham ketiga. Yang kedua adalah hukum tata keuangan yang dikurangi dengan hukum pajak. Yang ketiga hukum hubungan luar negeri. Dan yang keempat adalah hukum pertahanan negara dan keamanan umum. Selanjutnya ialah asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama, asas legalitas maksudnya adalah setiap perbuatan administrasi negara, baik dalam pembuat peraturan maupun dalam pembuat ketepatan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau tidak boleh melakukan determent. Pouvoir merupakan asas-asas preventif untuk mencegah timbulnya akses-akses sebagai akibat kebebasan yang diberikan pada administrasi negara. Yang ketiga, adanya asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, atau access behavior, merupakan asas-asas preventif untuk mencegah timbulnya akses-akses sebagai akibat adanya pembagian wewenang atau tugas dalam suatu unit organisasi pemerintah. Dan yang keempat, ialah asas kesamaan. Hak bagi setiap penduduk adalah asas untuk mencegah timbulnya perbuatan administrasi negara yang diskriminatif terhadap penduduk Indonesia karena hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah hukum. Administrasi negara dan wajib menggunakan hukum dan pemerintah hukum administrasi negara itu dengan tidak ada kecualiannya. Yang kelima adalah asas upaya memaksa adalah asas untuk menjamin ketataan penduduk pada peraturan-peraturan administrasi negara. Yang keenam, asas kepastian hukum. Yang ketujuh, asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu yang lainnya. Dan yang delapan adalah asas kesamaan bagi setiap penduduk untuk mencegah timbulnya perbuatan administratif yang negara yang diskriminatif. Adapun fungsi hukum administrasi negara yang pertama menjamin kepastian hukum, masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk hukum, yaitu bentuk hukum tertulis dan bentuk hukum tidak tertulis. Selanjutnya ada hukum administrasi negara berfungsi ganda, di mana sebagai pedoman dan ukuran. Sebagai pedoman artinya menunjukkan arah bagi perilaku manusia, yaitu menuju ke arah perilaku yang lebih baik. Selanjutnya yaitu menjamin keadilan hukum. Keadilan hukum adalah keadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan tertulis. Misalnya, keadilan dalam bidang pertahanan hukum administrasi negara yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Selanjutnya adalah kedudukan dalam ilmu hukum.
Hukum administrasi negara memiliki kedudukan yang strategis dalam ilmu hukum karena berfungsi sebagai jembatan penghubung antara hukum tata negara dan hukum privat. Dengan mengatur hubungan antara negara dan individu dalam konteks administrasi pemerintahan, sebagai cabang hukum publik, hukum administrasi negara mengatur kewenangan tindakan, serta tanggung jawab badan-badan administratif negara dalam menjalankan kebijakan publik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hak-hak individu dan entitas privat. Dalam hal ini, hukum administrasi negara mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusional yang terkandung dalam hukum tata negara dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum privat, seperti kontrak dan hak-hak sipil untuk memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak masyarakat. Itulah tadi video yang bisa saya buat mengenai hukum administrasi negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.